tersembunyi sebuah warisan budaya yang telah menorehkan jejak panjang dalam sejarah masyarakat Tasikmalaya. Golok Galonggong lebih dari sekadar senjata. Golok ini adalah simbol kearifan lokal, keterampilan tangan, serta identitas leluhur yang patut dijaga. Golok Galonggong dikenal dengan kekuatan bilahnya yang kokoh, bentuknya yang khas, dan ukiran gagangnya yang syarat makna. Dibuat dengan teknik tempat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, seiring zaman terus bergulir, warisan ini menghadapi tantangan besar, perubahan gaya hidup, masuknya produk modern, serta minimnya regenerasi perajin menjadi ancaman nyata terhadap kelestarian Golok Galonggong. Proses pembuatan golok dimulai sejak fajar menyingsing. Besi baja pilihan dipanaskan dalam tungku pembakaran tradisional menggunakan arang kayu keras. Saat suhu mencapai titik merah membara, besi mulai dipukul dengan ritme yang seolah menyatu dengan denyut nadi alam. Palu dan landasan menjadi alat utama dalam membentuk bilah golok yang kokoh, lentur, dan tajam. Setelah pembentukan, bilah digerinda secara manual untuk mengasah ketajamannya. Tak hanya kuat, Golok Galonggong dikenal memiliki lekukan estetis dan ciri khas pada pangkal bilah yang melengkung elegan. Rangkaian ukiran halus atau simbol khas kadang ditambahkan sebagai bentuk penghormatan terhadap roh leluhur dan nilai-nilai budaya lokal. Ari mah warisan ti sepuh nih. Jadi ilmu anu ti sepuh dikabikeun gitu. Tah belakang mah sanes ya turun-temurun lah. Terus formula. Saya mah anu formula geus mah. Ya abi mah ieu turun-temurun ngawitan di dama terjun mulai ieu mah tahun 1880 terjun mulai buka pandai sendiri gitu. Mula-mula sama orang tua, habis itu orang tua meninggal, terus saya berdiri gitu, melaksanakan amanah dari orang tua saya gitu, supaya petani atau
yang lainnya bisa kebutuhannya masyarakat tuh bisa terpenuhi. Banyak yang seperti ada yang bekas itu harus di servis barang-barang petani itu. Kadang-kadang ada yang ngirim barang ke sini lalu dibikin apa saja, golok atau pisau bisa gitu. Sendiri Pak? Kalau pembelahan per sama anak gitu. Kalau itu sendiri saja saya. Namun pada zaman sekarang penggunaan golok sudah menjadi jarang orang menggunakannya. Itu menjadi tantangan untuk masyarakat Galonggong. Nah, masyarakat juga tidak hanya berdiam saja, tetapi mereka juga menjual golok Galonggong itu ke online. Dan alhamdulillah banyak orderan dari sana. Dan masyarakat juga tidak hanya membuat golok, tetapi mereka juga membuat pisau untuk keperluan yang dibutuhkan rumah tangga. Ada yang ke luar negeri gitu, seperti ke Singapura. Yang kemarin juga berapa biji ya, bikin 6 biji. Buat ke Singapura. Iya, ke Singapura. Ada yang keluar kota gitu Pak, luar provinsi. Ada seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Paling sehari menghasilkan 2 biji. 2 biji golok kalau udah jadi. Kan ini pemasarannya. Tapi kalau buat ke pasaran biasa gitu Bisa, Pak iya ke pasaran biasa kalau ke Banjar, ke daerah Jawa, Banjarsari, daerah Majenang banyak. ya? Oh ini sampai ke luar Jawa ada? Ada di Jawa Tengah, Jawa Timur ada. Di Sumatera ada kalau ada pesanan. Terus sendiri Pak buat pembuatannya? Teknik sendiri ada. Bisa diceritakan dari awal Pak, mulai dari pembuatan sampai finishing gitu? Oh, bisa. Kalau dari awal, teknik dari awal tuh bikin kayak gitu dulu, dibakar, lalu dipakai ini tuh mesin kampaan. Kalau bengkok itu tanduknya dipres dulu lalu didiemin berapa menit. Lalu kalau itu udah itu dijadiin seperti di itu dulu dibakal dulu. Kalau dari sebelum diginiin dibikin dulu, bikin pola gini, lalu dibor pakai mesin bor itu, lalu ininya dipanasin, lalu dimasukin kayak gini. Lalu kalau udah ini bikin ini sarungnya, lalu bikin ini tutup ininya dari tanduk kerbau juga. Ini ntar pakai tanduk kerbau. Kalau udah jadi gini, lalu digeret pakai itu gerinda tangan sampai jadi gini. Ini baru 70%. Ini Itu masih lama Pak? masih lama. Baru 70% ini pakai tanduk kerbau lagi di sini. Ini pakai AC lagi, pakai Dura kuningan di sini. Gagang golok biasanya terbuat dari kayu kemuning atau tanduk kerbau. Kemudian dibakar. Setelah melalui proses pembakaran, gagang golok kemudian dipahat dengan detail.
Cara melestarikan golok di era modern. Yang pertama, membawa golok galonggong melalui pameran seni atau event budaya. Dan yang kedua adalah membuat kolaborasi dengan desainer atau seniman logam agar golok galonggong bisa menjadi karya seni dan hiasan rumahan yang berkualitas dan berkelas. Sale, cemilan manis hasil olahan pisang, menjadi simbol ketekunan lain dari tangan-tangan warga Galonggong. Dalam balutan anyaman bambu, pisang-pisang dijemur di bawah terik matahari, kemudian diasapi perlahan hingga menghasilkan rasa dan aroma yang khas. Inilah warisan lain dari Galonggong yang terus hidup berdampingan dengan denting golok dan semangat kerja keras masyarakatnya. Kami bahan baku pisangnya kita kena pisang mana Pak itu Kalau ngadung ke madau teh soal wantar. Tahun alis tawa kritik kita tahun nangkat. kami tangge sale eta sanes kena pisang ngumpul Pak akan apa yang lain Sana. Kang sawe mah biasa ieu atas mah santan nandol makan gorengan di ieu. Ngawat haribu ngawat tepung. Ai kawin mah pisang. Masarana mah enggak rongkap ka dieu. Toko pantan sa Toko ka kapali di Meraaki di Tasik toko oleh-oleh. Ngikut penjualan kapali. Tahu Ambon. Ya, kalau tahu kecil mah tuh 15. Ya belanja itunya, belanja barang bahan pokoknya. kalau untuk yang udah jadi Kalau udah sale bisa disale dijual 55.000 tahu Ambon. Tahu yang kecil mah 40. Tahu yang disebut tahu Sumatera. Bahan baku itu ada tepung sama terigu. Itu cuma buat sale ya buat tepung ya. Kalau kayak gini mah cuma digoreng aja. Iya, langsung dikupas, langsung digoreng kalau buat keripik. Nggak pakai bahan yang lain ya. Pakai kemaran. Nah, sale pisang merupakan produksi dari berbagai daerah. Salah satunya ada di Galonggong, Tasikmalaya. Nah, di Galonggong ini terdapat satu rumah yang menjadi tempat produksi sale pisang. Namun, di sini pemasarannya hanya untuk orang-orang yang berkunjung saja langsung ke tempat produksi dan orang-orang di sekitar Tasikmalaya. Golok Galonggong bukan sekedar alat, tetapi simbol identitas, keberanian, dan keterampilan masyarakat setempat. Meskipun tantangan modernisasi membuat penggunaannya menurun, masyarakat tetap berusaha mempertahankan eksistensinya. Selain itu, sale pisang dan kerajinan sarung bolok juga menjadi bagian dari budaya yang masih dijaga meskipun pemasarannya masih terbatas. Pesan utama dari film dokumenter ini adalah
pentingnya melestarikan warisan budaya lokal agar tidak punah, serta mendorong generasi muda untuk mengenal, menghargai, dan melanjutkan tradisi leluhur sebagai bagian dari identitas bangsa.